Halo guys, selamat datang di channel saya Cuma Usil. Tahukah kalian negara terkaya dan termiskin di dunia? Berikut ini negara terkaya dan termiskin di dunia. Negara Qatar adalah salah satu negara di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Sebelah selatan perbatasan negeri ini adalah Arab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia. Di abad ke-19, perekonomian masyarakat Qatar bertumpu pada industri perikanan dan mutiara. Kemudian mulai surut di tahun 1930-an. Setelah industri perikanan dan mutiaranya mendapat saingan dari Jepang, yang berhasil mengembangkan dan membudidayakan mutiara. Transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1940-an, ketika di negara tersebut ditemukan cadangan minyak bumi yang melimpah. Sampai saat ini, Qatar menjadi salah satu negara pengekspor minyak bumi dunia. Negara yang beribu kota Doha ini berhasil memperoleh pendapatan nasional lebih dari 165 miliar dolar pada tahun lalu menurut data Bank Dunia. Dalam data laporan IMF per Oktober tahun 2016, pendapatan GDP per kapita Qatar adalah 129.726 dolar. Ini artinya rata-rata penduduk di negara tersebut dalam setiap tahunnya memperoleh penghasilan sekitar 1,7 miliar rupiah atau kurang lebih 150 juta per bulan. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kondisi negara Qatar sangatlah berbeda dengan tahun 1940-an yang tidak ada air, tidak ada energi, mobil, tidak ada apa-apa. Kebanyakan orang yang hidup di sini tinggal di desa-desa pesisir sebagai nelayan atau pengembara yang berpindah-pindah tergantung iklimnya untuk mencari air. Semua berubah setelah ditemukannya minyak di bawah padang pasir. Perekonomian dan sosial budaya negara Qatar mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, sekarang Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara. Namun industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari Jepang. Pada tahun 1930-an, transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1940-an, yaitu ketika ditemukan minyak bumi di lapangan Duhan. Sekarang, pemasukan utama Qatar adalah dari ekspor minyak dan gas bumi. Simpanan minyak negara ini diperkirakan sebesar 15 miliar barel atau 2,4 kilometer kubik. Dengan tidak adanya pajak penghasilan, Qatar bersama Bahrain adalah salah satu negara dengan tingkat pajak terendah di dunia. Tingkat pengangguran bulan Juni tahun 2013 adalah 0,1%. Hukum korporat mewajibkan perusahaan Qatar memegang minimum 51% saham perusahaan di negara ini. Untuk beberapa tahun ke depan, Qatar diperkirakan akan tetap fokus pada minyak dan gas bumi. Namun sudah mulai mengembangkan sektor swasta. Pada 2004, Qatar Science dan Technology Park dibuka untuk menarik dan melayani berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar Qatar. Per 2016, PDB per kapita Qatar menempati posisi nomor 4 tertinggi di dunia, menurut Dana Moneter Internasional (IMF). Negara ini sangat mengandalkan tenaga asing untuk pertumbuhan ekonominya. Sampai pada taraf pekerja migran mencapai 86% populasi penduduk dan 94% angkatan kerja.
Qatar juga sering dikritik oleh Konfederasi Serikat Dagang Internasional. Pertumbuhan ekonomi Qatar hampir selalu ditopang oleh minyak bumi dan gas alam sejak ditemukan tahun 1940. Negara ini hampir tidak menerapkan pajak. Namun otoritas negara berencana untuk menerapkannya pada makanan siap saji dan barang mewah. Pajak ini akan diimplementasikan pada barang yang membahayakan tubuh seperti makanan siap saji, rokok, dan minuman ringan. Awal mula rencana kebijakan ini diperkirakan akibat jatuhnya harga minyak dan menyebabkan negara ini defisit tahun 2016. Selain itu, jumlah pemotongan kerja juga meningkat dari perusahaan minyak dan sektor lembaga negara lainnya. Selain itu, Qatar juga memiliki sistem komunikasi yang modern di Doha. Sistem ini memakai penggunaan 2 Intelsat dan 1 Arabsat. Perusahaan telekomunikasi resmi di Qatar adalah Kytel dan Vodafone. Kytel juga menjadi ISP di Qatar yang dinamai Internet Qatar. Stasiun televisi Al Jazeera berasal dari Qatar dan didukung oleh Emir Qatar. Negara Malawi adalah negara termiskin di dunia. Malawi memiliki penduduk berjumlah 16 juta jiwa dan menjadi salah satu negara terkecil di benua Afrika. Malawi bahkan sangat terbelakang di berbagai sektor. Negara ini bahkan masih mengandalkan cara bertani yang primitif. Tentu saja sangat rentan pada cuaca. Belum lagi buruknya fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang membuat negara ini kian jatuh pada rantai kemiskinan. Tercatat PDB per kapita negara ini hanya sebesar $226.50. Republik Malawi adalah sebuah negara yang terdapat di daratan Afrika bagian selatan. Malawi berbatasan dengan Tanzania di sebelah utara, Zambia di barat laut, dan Mozambik di timur, selatan, dan barat. Danau Malawi yang memanjang di sepanjang perbatasan timur Malawi, yang mencakupi 1/5 wilayah negara itu. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan, atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Ekonomi Malawi didominasi pertanian, dengan sekitar 80% populasi tinggal di daerah pedesaan. Negara yang terkurung daratan di Afrika Tengah Selatan, berada di antara negara-negara yang paling tidak berkembang di dunia. Pada 2017, pertanian menyumbang sekitar 1/3 dari PDB dan sekitar 80% dari pendapatan ekspor. Ekonomi bergantung pada arus masuk besar bantuan ekonomi dari IMF, Bank Dunia, dan masing-masing negara donor. Pemerintah menghadapi tantangan besar, memacu ekspor, meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, menghadapi masalah lingkungan dari deforestasi dan erosi, dan untuk menangani masalah HIV atau AIDS di Afrika. Pada 2013, sektor manufaktur Malawi berkontribusi 10,7% dari PDB. Industri utamanya adalah pengolahan makanan, konstruksi, barang-barang konsumsi, semen, pupuk, gining, produksi furnitur, dan produksi rokok. Upaya pemerintah untuk mendiversifikasi sektor pertanian dan meningkatkan rantai nilai global telah sangat dibatasi oleh infrastruktur yang buruk, tenaga kerja yang kurang terlatih, dan iklim bisnis yang lemah. Untuk membantu perusahaan mengadopsi praktik dan teknologi inovatif, strategi ekspor nasional yang diterapkan pada 2013 memberi perusahaan akses yang lebih besar ke hasil penelitian internasional dan informasi yang lebih baik tentang teknologi yang tersedia itu.
juga membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk berinvestasi dalam teknologi seperti itu dari sumber-sumber seperti dana pengembangan ekspor negara itu dan dana tantangan inovasi Malawi. Secara paralel, pemerintah telah meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan hingga 1% dari PDB. Cukup sekian informasi hari ini. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat informasi terbaru dari saya. Wassalamualaikum.